Insyaallah, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Dr. Bukhari Lapo, MPH, dalam hal ini sebagai penguji, kemudian juga yang terhormat Ketua Penguji Dr. Budi Hartono SMAS yang barangkali ada informasi tidak bisa hadir. Yang saya hormati Ibu Heti Ismainar SKM MPH sebagai penguji 1 sekaligus sebagai pembimbing, dan Ibu Jasrida Yunita SKM MKes sebagai penguji. Izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan presentasi sebuah penelitian yang berjudul Perencanaan Strategi Pengembangan Tibun Nabawi Center, Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Pekanbaru tahun 2014-2019. Visi Rumah Sakit Zainab, RSIA Zainab menjadi rumah sakit Islami. Misinya memberikan pelayanan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini bukti nyata secara fisik saja sudah nampak di sini. Ini di depan itu sudah terpampang kaligrafi. Kemudian bentuknya itu seperti kubah bangunan dari depan, dan ini adalah Asmaul Husna. Ini pengurus atau pengelola, para praktisi bersama Ketua TNC. Pimpinannya yang di tengah ini Dr. Farid Alwi. Kemudian ini salah satu Tibun Nabawi Bekam, salah satu. Bab pertama, pendahuluan latar belakang masalah. RSIA Zainab berajaskan syariah. Unggulan Tibun Nabawi Center. Kemudian progres kunjungan pasien tiap tahun meningkat. Keempat, ekonomi Kota Pekanbaru tumbuh pesat. Demografi Kota Pekanbaru Islam ada 83,91%. Kemudian masjid, musola hampir 1000. Ya, pesantren 20-an. Beragam kalangan menggunakan layanan TNC. Itu sebagai latar belakang. Kemudian ditambah juga ini kunjungan pasien yang tadi ada progresnya. Rata-rata dalam 3 tahun pertama 2011 sampai 2013 rata-rata 2,55% progres. Kemudian pendapatan otomatis juga naik dari 2011 sampai 2013. Tetapi masih per tahun itu masih sekitar 700 jutaan. Kita akan lihat nanti situasi masalahnya dalam penelitian ini. Kemudian perumusan masalah, bagaimanakah strategi pengembangan TNC RSIA Zainab Pekanbaru sejak berdirinya sampai sekarang? Sudah kurang lebih 5 tahun berdiri. Yang kedua, bagaimanakah rumusan perencanaan strategi pengembangan TNC RSIA Zainab Pekanbaru yang berbasiskan masjid dan pesantren pada tahun 2014-2019. 3, bagaimanakah mekanisme penentuan metode Tibun Nabawi yang digunakan dan alasan mengapa pasien berobat dengan metode tersebut. Ini sebagai masukan bimbingan dari Prof. Tempo hari, dan alhamdulillah sudah kita teliti. Tujuan penelitian, diketahuinya strategi pengembangan TNC RSIA Zainab Pekanbaru semenjak berdirinya sampai sekarang. Yang kedua, dirumuskannya perencanaan strategi pengembangan TNC RSIA Zainab Pekanbaru yang berbasis masjid dan pesantren pada tahun 2014-2019. Jadi
5 tahun sebelumnya dan bagaimana 5 tahun yang akan datang. Yang ketiga, diketahuinya mekanisme penentuan metode tibu nabawi yang digunakan dan alasan mengapa pasien berobat dengan metode tersebut. Manfaat penelitian, signifikansi sosial, referensi pengembangan TNC RSI Ajayana Pekanbaru pada tahun 2014-2019. Kemudian signifikansi masih yang kedua ya dari signifikansi sosial, perluasan sosialisasi informasi tentang tibu nabawi kepada masyarakat. Sedangkan signifikansi pengembangan ilmu, adanya penelitian strategi pengembangan tibu nabawi berbasiskan faktor-faktor lainnya. Kalau ini kan berbasiskan masih dan pesantren. Bisa jadi suatu saat berbasiskan yang lain-lainnya. Bab 2 tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka didukung oleh teoritis visi misi. Kemudian yang kedua perencanaan strategi, 3 tibu nabawi, 4 masjid dan pesantren, 5 analisa SWOT, 6 pemasaran. Kerangka rasionalnya, secara garis besar ini kita melihat variabel eksternal dan internal dan eksternal. Dari variabel itu ada sub-subnya dan yang standar adalah misalnya untuk internal SDM, kemudian rangka keras, rangka tulang, yang standar. Kemudian variabel eksternal yang standar misalnya bagaimana kebijakan pemerintah, di antaranya, kemudian tentang pesaing dan lain sebagainya. Nah ini di samping itu kita analisa juga di sini ada satu tambahan khasnya ya, di atas standar itu yaitu tentang visi dan misi. Kemudian strategi pengembangan sebelumnya 5 tahun sebelumnya. Kemudian bagaimana mekanisme dan alasan pemilihan metode. Nah, yang eksternalnya sekali adalah masjid dan pesantren. Setelah itu faktor-faktor itu kita kumpulkan, ya, kemudian ada berdasarkan wawancara mendalam, kemudian berdasarkan dokumentasi, ya, yang diuji juga secara Delphi, didiskusikan. Tapi setelah itu dianalisa dan analisa SWOT. Kemudian dari sana ada keputusan strategi pengembangan di mana posisinya. Gitu. Nah, setelah tahu posisinya, baru dibuat keputusan itu dan dibuatlah sebuah perencanaan. Di sini masih belum disebutkan bagaimana keputusan SWOT-nya. Gitu. Nanti di hasil. Rumusan masalah khusus penelitian ada 9. 1, bentuk nyata visi dan jadi bagaimana bentuk nyata visi dan misi dalam aktivitas. Kedua, bagaimana bentuk nyata visi dan misi dalam strategi pengembangan. 3, bagaimana rumusan program strategi pengembangan TNC 5 tahun terakhir. 4, bagaimana mekanisme serta alasan pemilihan metode tibu nabawi. 5, faktor-faktor internal dan eksternal apa saja. 6, bagaimana potensi masjid dan pesantren. 7, keputusan strategi apakah yang dihasilkan melalui analisa SWOT. 8, hasil rumusan pencarian strategi pengembangan TNC. Bagaimana hasil rumusannya. Kemudian yang 9, bagaimana proyeksi pertumbuhan keuangan TNC pada tahun 2014-2019. Bab 3, rancangan penelitian. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan khusus. Rumusan pertanyaan khusus yaitu yang pertama, diketahuinya bentuk nyata visi dan misi dalam aktivitas. 2, diketahuinya bentuk nyata visi dan misi dalam strategi pengembangan. 3, diketahuinya rumusan program strategi pengembangan TNC 5 tahun terakhir. 4, diketahuinya mekanisme serta alasan pemilihan metode tibu nabawi. 5, diketahuinya faktor-faktor internal dan eksternal TNC. 6, diketahuinya potensi masjid dan pesantren. 7, diketahuinya keputusan strategi yang dihasilkan oleh analisa SWOT. 8, dirumuskannya. Nah ini perencanaan strategi pengembangan TNC 2014-2019. 9, diketahuinya proyeksi pertumbuhan keuangan TNC 2014-2019. Desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel dalam perjalanan bisa berubah sesuai dengan kondisi. Kemudian observasi dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian TNC RSI Ajayana Pekanbaru, satu-satunya RSI yang punya pelayanan tibu nabawi bahkan disinyalir di Indonesia setelah kita coba browsing. Kemudian masjid, musola dan pesantren ini dasar pertimbangan pengembangan tibu nabawi sebagai variabel eksternal yang paling utama dalam penelitian. Pengumpulan data, informan penelitiannya ada 14.
direktur ada 14, sesuai dengan ada dari pasien 3, kemudian ada ketua BKM, ada pimpinan pesantren, kemudian itu ini yang dari internalnya ada 9. Pengumpulan data, informan penelitian juga maaf. Oh ini sudah yang tadi. Oke. Metode pengumpulan data primer dari informan, hasil observasi dan wawancara, kemudian dianalisa dengan metode Delphi, kemudian data sekunder dari dokumen. Pengolahan dan analisa data, kumpul data primer dan sekunder, gunakan mekanisme Delphi, gunakan analisa SWOT, berpikir induktif. Bab 4 hasil penelitian. 1. Visi misi RSI Azaina. Visi misi terpapar dalam aktivitas. Kedua, ini visi misi dalam strategi pengembangan TNC. Kita sedang berbicara hasil. Kemudian strategi pengembangan 5 tahun terakhir bagaimana? Ada berbasis masif, tapi sangat minim. Kemudian ini yang menarik, tidak ada renstra ternyata selama ini. Ketiga, tidak ada SDM marketing khusus TNC. Tidak ada. Ini hasil penelitian. Kemudian mekanisme pengobatan di TNC. Kita sudah uraikan tentang alur berobat. Bagaimana alur dan mulai datang sampai pulang pasien. Ini ada di halaman 106 sampai 107. Mekanisme pemilihan metode dengan 3 cara. Cara pertama atas usulan pasien. Kedua, kalau setelah diperiksa kemudian klop maka diiyahkan. Yang kedua, kalau diperiksa dan tidak klop maka disarankan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, diserahkan kepada dokter. Dan ini ada persentasenya dari hasil ini. 70% itu ditentukan oleh dokter dan 30% ditentukan oleh pasien atas permintaan. Kalau itu klop. Kemudian ada tentang tarif dan tentang jadwal. Variabel faktor internal, sumber daya manusia ada 8. Ini ada 8 di TNC, 8 orang. Mulai sebagai ketua, terapis bekam ada 2, laki perempuan, ada herbalis, terapis lebah, administrasi dan keuangan, terapis rupiah. Kebetulan yang administrasi dan keuangan ini juga berasal dari D3 rekam medis Hang Tuah sini. Perangkat keras, ruang TNC di lantai 1 luasnya kurang lebih 80 meter persegi. Interiornya indah sekali dan nyaman sekali. Ruang tunggu terdiri dari ruang tunggu, administrasi, herbal, konsultasi dokter, ya. Kemudian 4 kamar praktek dan ada ruang sterilisasi. Perangkat lunak, tagline, visi, misi dan motonya ini sangat positif sekali. Sudah kita cantumkan di dalam tesis kita. Kemudian manajemen dan organisasinya ini antara positif dan negatif, ya. Kemudian keuangan positif, pemasaran ini negatif, perencanaan strategi pengembangan berbasis masjid dan pesantren negatif, kurang lah maksudnya sini. Dewan penasehat syariah sangat positif sekali, kemudian produk layanan sangat positif sekali. Tinjauan yuridis pengobatan tradisional ini variabel faktor eksternalnya sekarang. Variabel eksternal tadi internal. Yang pertama tinjauan yuridis pengobatan tradisional, ada Permenkes RI nomor 28 tahun 2014. Ini yang terbaru, umurnya baru 2-3 bulan, Juni. Ini tentang BPJS JKN. Tempo hari Prof pernah mempertanyakan ini gimana. Nah, itu waktu sedang ujian proposal. Kira-kira ya dulu memang belum ada jawabannya. Sekarang sudah ada jawabannya pula itu. Nah, jadi di sini salah satunya adalah yang masuk kepada layanan yang bisa dengan JKN itu, asuransi JKN itu adalah akupunktur medis. Nah, sementara di TNC itu sejak berdirinya sudah ada akupunktur, hanya saja SDM-nya yang belum permanen, bisa dikatakan belum ada. Kemudian Kepmenkes 0584 tentang SP3T, ya, sentra pengembangan pelayanan pengobatan tradisional. Kemudian Kepmenkes RI nomor 1076 tentang tata cara pengobatan tradisional. Permenkes 1186 tentang akupunktur di layanan kesehatan. Masih eksternal, kebutuhan masyarakat, pelayanan yang cepat, lengkap dan dekat. Ini segmentasi geografis.
tercermin oleh TNC. Kemudian pelayanan murah, alami dan islami juga sudah kita uraikan. Ini ada segmentasi psikografis dan demografis. Pelayanan bermutu dan memuaskan, segmentasi perilaku. Nah, yang ketiga, faktor eksternalnya adalah masjid dan pesantren. Hampir 1000 masjid dan musola. Ya, 946. Sekitar ada 20 pesantren. Yang ketiga, ada lebih 2000 dai dan daiyah lembaga dakwah, MPI, IKMI, dan IKADI. Ini sangat potensial sekali. Kemudian analisa SWOT faktor internal, variabel sumber daya manusia. Kesimpulannya dari ketua TNC ada 7 ini sampai ini semuanya kekuatan kecuali tenaga marketing ini kelemahan. Kemudian variabel berikutnya perangkat keras. Ini ada 6 dan semuanya kekuatan. Yang ketiga perangkat lunak ada 9 dan semuanya kekuatan. Tidak ada kelemahan sih. Kemudian variabel eksternal. Pemerintahan. Di sini ada 5, kita lihat semuanya peluang. Hanya satu yang dianggap setelah kita diskusikan ini ancaman nih, yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area. Walaupun dalam diskusi itu ya terjadi ya, cuma akhirnya ini diambil sebuah ancaman. Sebetulnya ini ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah sebuah peluang sebetulnya. Nah, tapi ada catatan ancaman ketika memang kita tidak progres, tidak bergerak. Jadi kalau kita progres, justru ini adalah sebuah peluang. Kebutuhan masyarakat, semuanya peluang. Kemudian dari sudut demografi peluang, pengobatan tradisional, nah namanya juga kompetitor, ini adalah sebuah ancaman. Hasil SWOT-nya itu setelah dianalisa, ditransfer ke angka-angka, berapa angka-angkanya, dan mengambil satu keputusan strategi, yaitu posisinya ada di posisi kuadran 1. Di sini posisi kuadran 1 itu ada pertumbuhan yang agresif, growth oriented strategy. Bab 5 pembahasan. Gambaran umum TNC, visi misi, program strategi pengembangan TNC 5 tahun terakhir. Kemudian yang ketiga mekanisme pengobatan Tibun Nabawi. Itu saja itu. Ini kelebihan ini, mohon maaf. Kemudian gambaran umum, ya ini tadi, ya ini yang betul. Mekanisme pengobatan Tibun. Nah itu. 3. Kemudian yang kedua, memahami kondisi internal eksternal. Jadi kita memahami analisa faktor internalnya bagaimana, kemudian kita juga memahami analisa faktor eksternalnya bagaimana, sehingga ada kesimpulan untuk keputusan strategi. Akhirnya dari analisa itu ada keputusan strategi. SWOT kualitatif, posisi SWOT-nya positif, berada di kuadran pertama, posisi sangat menguntungkan, kekuatan dan peluangnya lebih besar daripada ancaman dan kelemahannya. Maka strateginya, keputusan strateginya adalah pertumbuhan yang agresif atau progresif, growth oriented strategy, meraih peluang dengan pendaya-gunaan kekuatan. Tujuan yang ketiga, memahami faktor internal dan eksternal ini. Yang keduanya tujuan dan target. Targetnya adalah mendirikan 50 outlet TNC RSI Zainab Pekanbaru dalam kurun 5 tahun 2014-2019. Yang ketiga, mempertajam visi dan misi. Contoh visi, menjadikan Tibun Nabawi sebagai pengobatan pertama dan utama masyarakat Kota Pekanbaru. Nah, yang ini hasil dirumuskan bersama. Yang kedua, menjadikan TNC misal, tapi ini alternatif ini. Visi kan hanya satu aja. Menjadikan TNC RSI Zainab Pekanbaru berbasis masjid dan pesantren yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Kemudian rumusan strategi pengembangan ini adalah membuat model dan tipe satelit atau outlet. Ada 3 model satelit, yaitu 1 kemitraan, kedua sewa, ini kaitan dengan tempat ini. Ketiga sendiri, maksudnya bisa membangun atau bisa membeli. Kemudian ada 2 tipe, kamar praktek 3 kamar, ada kamar praktek 5 kamar. Kita udah uraikan semua. Kemudian membuat panduan kerjasama TNC RSI Zainab Pekanbaru, nanti akan kita lampirkan, belum dilampirkan. 4. Membuat standarisasi outlet TNC RSI Zainab Pekanbaru, sudah kita buat. 5. Melaksanakan mekanisme strategi pengembangan TNC RSI Zainab Pekanbaru. 6. Membuat pemetaan outlet pengembangan TNC RSI Zainab Pekanbaru, ini sangat menarik. Nanti satu outlet itu plasmanya, kalau itu jadi inti, plasmanya ada sekitar 20 masjid musola.
Kemudian 7, merancang estimasi budgeting, pengembangan dan prediksi keuntungan. Bab terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada 9. 1, visi dan misi sudah tercermin dalam kultur aktivitas organisasi. Kedua, klinik Tibun Nabawi Center, pengembangannya mendahulukan basis-basis umat Islam. 3, tidak ada renstra pengembangan TSI 5 tahun terakhir. 4, mekanisme penentuan metode Tibun Nabawi, 7% dokter konsul yang menentukan, 30% pasien. 5, berdasarkan analisa SWOT, TNC punya kekuatan dan peluang. 6, potensi 83,91% muslim, ini merupakan peluang pengembangan TNC. 7, keputusan strategi progresif untuk pertumbuhan. 8, sudah dibuat rumusan strategi pengembangan TNC 2014-2019. 9, prediksi labanya adalah 1 miliar per bulan pasca 5 tahun pengembangan. Sarannya ada 4 saja. 1, kita sarankan membuat visi misi secara spesifik untuk TNC. 2, membentuk tim pengembangan TNC segera mungkin. 3, menjalin kerjasama dengan stakeholder lembaga dakwah, masjid dan pesantren. Yang keempat, mengirim 2 orang dokter untuk pendidikan akupunktur untuk meraih peluang dari undang-undang nomor berapa tadi saya lupa lagi, nomor 28 ya, yang JKN itu. Demikian barangkali Prof juga Ibu Pembimbing dan atas nama Ibu Ketua, terima kasih. Baik. Betul. Ketika sedang berjalan. Jadi gini, setelah kita sebar sesuai dengan ada di belakang lampiran pertanyaannya, kemudian kita dapatkan ada hasilnya, dari sana sini ada hasilnya, kemudian kita rangkum. Nah, setelah itu kita coba pertanyakan lagi, karena memang ada perbedaan-perbedaan ya, ada perbedaan-perbedaan. Dalam diskusi itu kan? Belum. Kalau dalam diskusi tadinya ya begitu nampak. Jadi ada 2 kali ya dapat disimpulkan. Terus ya kita sampaikan lagi. Ada yang berpendapat begini loh. Contoh lah misalnya, kita ambil satu contoh tentang pengembangan outlet lah ya, pengembangan outlet. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju karena itu high cost, katanya gitu kan, high cost. Yang setuju, ya. Ada Delphi, ada Delphi. Apa bedanya? Kurang tahu saya. Saya nggak ingat. Iya. Tapi bedanya adalah tapi yang ini saya lupa. Kalau salah satunya pada PPT itu kita hanya apa aja pendapat orang, dulu mana yang banyak, oke. Oh, iya. Tapi yang satunya lainnya, di PPT berdiskusi dulu. Setelah ada diskusi, baru ada keputusan. Jadi diskusinya terus ilmiah, logis, ya, bisa dikomunikasikan ketikanya itu, baru ya betul demokratis. Ya. Nah, saya lupa yang mana Delphi, yang mana Delphi. Jadi kalau nggak saya juga lupa. Kalau Delphi ini Pak, Delphi itu lebih
Ya. Nah, sekarang baik, terima kasih. Baik. Setelah pertama masing-masing, kemudian kita rangkum. Ini ada perbedaan, kan? Diskusi. Enggak. Pertama satu-satu dulu. Satu-satu. Saya rekam semua, gitu. Saya rangkum. Saat saya rangkum, ini ada perbedaan nih. Nah, saya sampaikan. Scoring gitu. Belum. Nanti ketiga kali. Nah itu. Jadi ada 3 kali. Ya diskusinya yang ketiga kali gitu, Prof. Nah kita untuk menyatukan dulu. Ini bagaimana nih ada pendapat gini. Akhirnya ada yang berubah juga, ada yang bertahan juga. Nah itu kita rangkum lagi. Setelah itu barulah kita berkumpul. Barulah ada penseporan gitu. Nah saya mohon maaf kelemahannya tadi membedakan delphi dengan itu saya nggak dalami. Cuman itu yang kami lakukan gitu. Itu yang kami lakukan. Itu memang ada diskusinya. Ada diskusi. Ya. Ini nanti ada scoringnya di sini. Jadi delphi Delphi. ada diskusi. Ada terakhir. Tadi delphi. Ya. Ya PB delphi. Ya. Di sini saya. Kalau delphi itu dia men-score aja. Oh ini bersama-sama. Yang diambil orang masalah itu diambil orang yang diperkirakan ahli dan tidak. Oh iya. Itu kan. Nah itu di score. Ya. Ini sama-sama dan kalau delphi itu ya juga orang yang ahlinya. Ya. Cuma ada diskusi. Ya baik. Terima kasih sudah paham. Nah jadi kayak ada delphi itu mungkin ya delphi itu. Delphi ya. Diskusi kan. Diskusi terakhirnya setelah 2 kali pengambilan. Ya. Cuma persoalannya apakah orang itu ahlinya bagaimana? Ada menyebut masalah itu. Yang kan macam-macam nih. Ya. Ada visi, ada ini, ada itu. Mestinya apakah secara keseluruhan dalam perencanaan itu apa ada bidang tertentu si ini yang dipanggil bidang tertentu, si ini yang dipanggil bidang. Ini langsung ya dari informan nih kami semuanya kumpul. Oh, dari Dari informan semuanya kumpul, dari mulai manajemen. Semuanya kumpul iya, karena ini internal gitu. Adapun yang eksternal itu tidak ini hanya data saja itu ya untuk pengembangan nanti ya. Contoh misalnya pensekoran seperti kemarin ya yang tadi saya sudah singgung juga APTA misalnya sekarang ya atau MEA sekarang ya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Itu ada yang berpendapat itu skornya di 2 itu gitu kan. Ya biasa saja lah. Tapi ada yang di 3 bahkan ada yang di 4 ya setelah diskusi berbagai argumen ini di 3 gitu misalnya. Gitu aja Prof kemarin itu. Ya, disepakati. Betul ancaman. Nah, karena betul-betul ancaman kalau seandainya kita tidak menjalankan keputusan strategi di mana TNC punya kekuatan dan peluang di depan mata, diseranglah nanti gitu. Dan ini sudah faktanya seperti itu. 4 tahun belakangan ini TNC itu yang dari Cina ya TCM bukan TNC TCM itu sudah. Kenapa? TCM Traditional Chinese Medicine, Hong Kong TCM bisa Peking TCM. Malah Peking TCM pernah datang sampai beberapa kali dan kami punya MOU. MOU-nya adalah ini menarik sebetulnya. Udah pakai MOU. Mereka minta tenaga untuk apa? Untuk mau menyebarkan ke kabupaten-kabupaten yang lain di sini di Riau sudah tercatat. Tapi alhamdulillah itu tidak jadi, malah kita batalkan. Karena apa? Setelah MOU, ya teman-teman juga sadar, kenapa mereka, kenapa nggak kita gitu. Tapi kalimat kenapa nggak kita belum jalan juga, gitu. Nah sekaranglah setelah ada ini, ya. Jadi ada itu kan Islami. Betul. Cina ini lain. Itu profit oriented betul. Ini ancamannya ya. Kemungkinan pengobatan tradisional Cina akan masuk. Ya. Jadi kita resisten terhadap Cina itu kan. Iya, karena apa 2015 sudah sebentar lagi. Silakan minum Pak. Oh mohon maaf ini minta izin. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, apakah tradisional Islam ini aku bentuknya masalah itu apa ada dari asalnya Islami? Apakah itu dari Cina atau mana? Yang dari mana asalnya? Baik. Kembali kepada pengertian Tibun Nabawi kedokteran Nabi, yaitu sebuah metode yang
dilaksanakan oleh Nabi, ada disarankan kepada para sahabat diantaranya, misalnya alaikum bil hijamah. Jadi banyak hadis-hadisnya dan sudah dikaji hadis-hadis itu adalah sahih, bukan oleh saya tentunya, tapi sebetulnya oleh para pakarnya. Kemudian ada asar juga. Sebetulnya begini sejarahnya, Prof. Ternyata sejarahnya itu khusus bekam ini, misalnya khusus bekam. Karena sekarang bekam yang booming itu di Indonesia sudah ada 2 asosiasi dan sudah kerjasama dengan Depkes, sudah ada, kita cantumkan di sini. Gitu. Sebelum Islam datang ternyata sudah ada yang namanya apa itu al-hijamah bekam. Al-hijamah itu adalah sebelum Islam datang ke Indonesia. Bukan. Sebelum Islam itu sendiri ada. Sebelum Nabi itu ada. Betul. Iya, betul. Sudah ada ternyata. Termasuk al-kai. Kalau al-kai itu pemanasan dengan besi misalnya di telinga, itu kebudayaan Mesir. Itu kebudayaan Mesir. Nah, ternyata ketika Isra Rasulullah, kemudian juga ada hadis qudsi yang memerintahkan tentang al-hijamah bekam. Jadi para sahabat melaksanakan itu ada dalilnya. Kemudian kalau tadi Prof singgung tentang akupunktur bagaimana, gitu kan? Akupunktur bagaimana? Nah, akupunktur itu bekam ya, al-hijamah asal dari sana, ya. Makanya di TNC itu kan ada kiropraksi, ada bekam, ada ruqyah, ya. Kemudian ada herbal, kemudian ada akupunktur. Cuma akupunkturnya belum jalan saja. Ya, apis terapi itu dimasukkan juga sebetulnya kaitannya itu apis terapi dengan herbal pada dasarnya dengan herbal. Termasuk di sana itu termasuk herbal dalam artian serumnya yang dimasukkan gitu kan, serumnya yang dimasukkan. Yang menarik adalah, nah ini saya beberapa tahun yang lalu bahkan mau dapat untuk meneliti itu, Prof. Untuk beasiswa, cuman beasiswa dibatalkan. Jadi begini, ingin mengkaji bagaimana kaitannya antara kedokteran Timur TCM Cina dengan Islam gitu. Contoh ini, bekam utama di sini sangat dahsyat sekali, namanya Ummul Ghais di sini, dibekam di sini, gitu. Banyak foto-fotonya segala macam. Ternyata ini kedokteran Cina akupunktur di sini ada 4 sampai 5 titik akupunktur. Ya namanya titik Fai Hui dengan titik Si Sensung gitu di sini. Kemudian saya pelajari lagi yang di belakang di sini. Ya ada alkohol titiknya itu. Namanya alkohol dalam bekam. Ternyata di sana juga ada titik Peisu gitu. Kemudian ada juga di sini bekam di setentang umbilikus di sini. Ternyata di sana ada titik namanya di sini itu titik sensu. Ya, tidak salah. Jadi pertanyaan saya adalah kayaknya sebetulnya memang ada persamaan. Akupunktur dari Arab, Timur Tengah itu ya. Kemudian dari Cina, ada persamaan. Ada persamaan. Nah ini. Jadi ada 2 pertanyaan persamaan ini. Ya. Apakah itu memang asli dari Timur Tengah? Apakah orang Timur Tengah belajar di Cina? Baik. Sebab saya berikan gini. Baik. Waktu zaman Nabi Muhammad itu, kalau baru belajar di Cina. Ya, utlubul ilmu. Apakah ini kan bekam pendidik kan kita juga sebelumnya Nabi Muhammad. Apakah sebelum Nabi Muhammad ini ada akulturasi, ya, baik. Cina dengan baik. Kira gimana itu? Itulah yang ingin secara pribadi saya teliti sebetulnya. Nah, tapi terlepas dari itulah karena nggak jadi, tempo hari nggak jadi mau itu sudah dibuat proposalnya itu. Nah, kembali lagi Tibun Nabawi adalah Tibun Nabawi, tetap dia berlandaskan dalil-dalil, itu satu. Yang kedua, tadi persamaan itu saya hanya menganggap itu ya sebuah kalau dikatakan sementara ini kebetulan, tapi kan harus ini hipotesisnya. Iya, belum diteliti. Asumsi saja, ya. Sama gitu. Nah, itulah yang ingin kita teliti. Ya. Di mana asal sebenarnya? Betul. Itu ada sama. Kalau bekam, itu di luar dari ini. Betul. Jadi karena awalnya mau meliti dulu kita jadi
Memang menarik lah, itu aja intinya. Jadi kan begini persoalannya. Tadi Ibu Jas juga bertanya. Saya juga jadi pertanyaan. Tibun Nabawi, loh kok ada akupunktur? Akupunktur kan dari Cina. Nah, bagaimana pertanggung jawabnya? Kalau bekam, pertanggung jawabnya dalil. Wah, itu ilahi, udah. Akupunktur pertanggung jawabnya mana? Paling itu tadi asumsi tadi, kesamaan. Terapi lebah juga itu tidak ada dalilnya. Dalilnya hanya Al-Quran itu, yaitu An-Naml ayat 69 itu tentang madu, ya tentang madu. Tetapi di sana itu kan fihi syifaul linnas, gitu. Di sana ada obat. Jadi si lebah itu segala macamnya jadi diteliti oleh ahli-ahli Barat, banyak referensinya. Kalau kita lihat di kita juga sudah ada referensi. Jadi kaitannya ini kenapa ini kita agak sedikit bongkar? Ya. Ini ada kaitannya, ada rencana strategi yang akan Anda usulkan. Ya. Mengenai pengembangan, ya. Arahnya ke Islami itu kan. Betul. Walaupun jadi karena betul. itu jangan karena Cina itu ikut di situ kan. Nah, jadi persoalannya apakah akupunktur itu memang berasal dari Timur Tengah lalu kemudian dikembangkan oleh Nabi Muhammad Islam setelah itu. Kalau tidak salah tangkap, saya mohon maaf Prof, bukan berarti dalam tanda kutip kita defensif terhadap ilmunya, tidak, bukan. Tapi ini masalah bisnis. Ini masalah bisnisnya. Kenapa kita tidak akupunkturnya tetap disatukan, akupunktur tetap kita jadikan juga gitu. Kalau yang tadi itu bukan berarti TCM datang terus kita mau kerjasama. Kalau menurut saya bisnis itu iya barangkali, tapi soal kedua. Tapi keaslian itu dari mana? Nah itu yang Anda katakan tadi, keasliannya itu yang mau Anda teliti. Kalau sekarang jawabnya belum tahu. Ya, baik. Itu masih perlu penelitian lebih lanjut. Bahkan saya ini aja nih. Betul. Saya logikanya aja, tapi saya nggak mendalami soal itu. Nah, apakah keilmuan ini berasal dari timur, apakah dari Timur Tengah kan itu? Ya. Kalau kita bicara soal memang iya ya, pada zaman Nabi itu apakah berasal dari sebelumnya? Saya nggak tahu. Pada zaman Nabi Muhammad itu setelah dia itu kan berkembang ini yang namanya Ibnu Sina. Ilmu itu berkembang justru di Timur Tengah. Betul, itu ilmuwan. Semua ilmu itu dari Timur Tengah. Jadi ilmu di Eropa itu sebetulnya itu kan Islam itu kan pernah jaya di sana 700 tahun Eropa, ya. Rusia, Betul. Spanyol itu. Betul. Justru Eropa ngambil itu dari Spanyol itu. Tepat sekali Prof, dan saya masukkan di sini. Jadi kalau dirunut sejarahnya, di sini juga ada gabungan dari Persia, ya kemudian untuk kedokteran Islam itu. Setelah ini dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, pada zaman Abbasiyah kita cantumkan di sini, itu terjadi kemunduran Islam dan diambil keilmuannya oleh Barat. Ada yang atasnamakan Barat, padahal dasar-dasar Islam itu udah kita cantumkan di sini. Itu Prof ada kita. Itu jelas. Iya. Tapi kalau soal Cina Timur Tengah ini pertanyaan bagi saya. Cina dengan Timur Tengah. Cuma saya ingin sinyalir sedikit Prof ya, karena ini kajian sebutlah dalil Islam yang tadi utlubul ilma walau kana bisin itu sudah dikaji, hadisnya itu lemah bahkan hampir kepalsu. Cuman oleh ulama diambil hikmahnya bahwa kemanapun kita boleh. Cuman itu memang ini ada kaitan lah dengan di Indonesia juga berkembang macam catok segala macam. Cuma pertanyaannya apakah setelah Islam datang itu? Nah itu belum sampai sana. Ya. Ini soal bagi Pak, perumusan masalah khusus pada demikian Pak ya. Ya. Kalau kita urutkan sampai ke hasil dan pembahasan, itu kan Bapak masih dalam poin-poinnya masih misalnya visi misi nomor 1 dan 2 itu Bapak satukan itu ya. Ada yang disatukan ya. Jadi menurut saya nih untuk perumusan masalah karena memang nomor 1 dan 2 masih bicara visi ya satu saja misalnya. Oh gitu. Ya. Satu dalam Satu dari segi aktivitas yang satu bukan yang satu aktivitas yang satu lagi sebentar halaman berapa Bu? Tolong dipandu halaman 9 2 karena memang di hasil Bapak juga mencantumkan
disatukan. Visi ada satu, ada dua. Iya. Tapi kalau di masalah khusus menurut saya Ini satu strategi. tema saja. Ya, gini Bu. Sama-sama visi soalnya Pak. Baik. Tapi ini saya bukan landasan Islamnya. Tapi Yang kedua. Ya saya tetap Bapak bedakan memang hasilnya. Oh. Tapi kalimatnya dia sinkron ya sampai ke belakang. Itu dan 1 dan 2 ya cukup Disatukan. visi saja. Disatukan ya. Disatukan. Di hal. Kemudian Oke. juga nomor 5 dan 6 itu juga cukup 1 karena kita juga di sini membahas faktor internal dan eksternal. 5 dan 6 Pak. Ya betul. Ya itu juga disatukan. Kemudian Ada perbedaan yang mencolok nggak itu kira-kira? Tidak Pak. Tidak ya? Disatukan boleh. Di hasilnya boleh di poin-poin kecil. Oh, jadi disatukan. Secara Baik. Jadi di sini disatukan, tapi di hasil ya. Poin-poinkan satu-satu. Kemudian 89 kalau saya lihat baca di belakang itu juga Bapak satukan karena dalam perencanaan strategis misalnya kan Bapak juga bicara anggaran. Yang 89 ya? Iya. Oke. Halaman itu. Bukan tujuan kalau ini kan 9 tujuan. Enggak, di halaman berapa? di halaman 92. Halaman 2. Ya. Rumusan masalah khusus. Permasalahan. 92. Sehingga tujuan juga mengikut ya Pak. Jadi apa yang Misalnya 1 dan 2 Prof, itu kan sama-sama menanyakan tentang visi. Yang satu tentang visi pada kultur aktivitas. Juga tentang visi juga. Menurut saya itu satu kalimat saja bicara tentang visi. Nanti di hasil bicara secara aktivitas kultur aktivitasnya bagaimana, peradaban syariah Islam bagaimana. Boleh, Karena boleh. hasilnya Pak Wawan sudah seperti itu Prof. Hasilnya langsung digabungnya. Ya, hasil sintesis gitu. Cuma begini, barangkali nuwun sewu, mohon maaf, penekanan mengapa dipisah ini nanti disatukan boleh juga. Yang satu visi kaitannya tergambar dalam kultur, yang satu tergambar dalam strategi. Tadinya saya ingin mempertegas gitu. Bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa. Disatukan saja. Baik. Karena di hasil Bapak sudah. Enggak, saya udah gini. Ya. Dasar rumus masalah ini dari karakter rasional. Ya, oh betul juga, betul. Karakter rasional ada ini. Iya. Itu cuma satu kelompok. Iya. Ya. Enggak, ini strateginya ada. Strategi ada setelah visi. Oh iya. Pertanyaannya kenapa visinya 2? Oh iya. Oh iya betul. Jadi dalam kerangka rasional Anda menyatukan visi dan misi. Jadi alangkah baiknya perumusan masalah ini 1 atau pakai A, B, C. Oh. Ya. Gitu, pakai AB ya. Ya, jadi supaya pemikiran kita ini Baik. bisa ya, sistematis. Baik. Sekarang udah pas AB. Jadi misalnya ini Anda bagi visi A, visi B, Baik. visi. Bisa, baik. Nah, kalau kemudian visi itu ada 2 pula, ya. Nah itu supaya ini cara berpikir kita bisa. Baik, terima kasih. Kalau sudah lebih terseakan-akan tidak mengikuti kerangka rasional, gitu. Iya betul. Baik. Ya kan? Baik. Iya betul. Baik. Padahal masih dalam satu kelompok. Ini ada 2 visi, tapi visinya nggak ada ya. Apanya? Visinya nggak ada dalam umur masalah. Langsung nyambung ya Prof, visi dan misi. Visi dan misi. Ada visi dan misi. Visi dan misi. Iya, visi dan misi sudah. Cuma satu dilihatnya dalam segi kultur aktivitas, satu Yang lagi satu adalah strategi. Strategi pengembangan berlandaskan Islam. Ya, itu. Ya pakai AB. AB, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah ini. Ya. Baik, terima kasih. Jadi tiap anomi ada di sini. Ya. Kalau di hasil sudah dipisah gitu. Nanti rumusannya masih banyak. Sudah disintesis di hasil. Karena kalau satu-satu banyak kali. Ya baik. Terima kasih. Berarti harus nyambung juga gitu ya. Baik. Terima kasih. Memang ada halaman 156 Pak. Memang Bapak banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Arab ya Pak ya. Ya. Cuma misalnya di sini di C di 156. Ya. Kemudian diterapi dengan Tibbun Nabawi, Qadarullah, ya. Artinya kata-kata Allah. Kena Allah, betul. Nah, ini di bahasa Indonesia kan. Baik, dalam kurung ya. Iya, boleh dalam kurungnya. Sehingga kan pembaca kita mungkin nanti tidak hanya orang Islam saja. Sip. Nah, daripada Ya. Dikasih. Dan ini kembali kita langsung kedua. Ini selain ada dalam kedua atau masalah ini dapat sama dengan yang ada dalam kerangka rasional. Bagaimana rumusan program strategi pengembangan PNG? Nah di sini strategi pengembangan. Itu kan beda ya. Ada. Jadi kalau ini memang program,
Yang halaman berapa Bu? Halaman 92 nomor 3. 92. Ya. Bagaimana rumusan program strategi? Padahal di operasional adanya itu strategi pengembangan. Rumusan Kalau ada program. bicara apakah program itu salah tulis, bagaimana? Nomor 3 ya, bagaimanakah rumusan program strategi? Rumusan program strategi pengembangan TIC. Ya. Tapi dalam kerangka nasional yang ada itu strategi pengembangan. Tidak ada Sebentar. programnya. Sebentar. Oh ya, di sini program. Kalimatnya harus sama gitu kan. Ya kan 5 tahun terakhir nih. Nah, gimana? Di kota paling atas program strategi Pengembangan 5 tahun terakhir. sampai tahun 2014. Betul. Kalimat Bapak di sini tak pas maksud Oke. Baik. Mana tadi halaman 90 dengan 92. 92. Oh iya, nomor 3. Bagaimanakah rumusan program strategi? Ini kalimat ini yang dicantumkan kan gitu ya. Iya, strategi pengembangan di sini Sampai tahun kita bikin 2014. program strategi pengembangan. Rumusan strategi pengembangan di sini rumusan program strategi. Itu yang di yang 90 itu kan yang ditebakkan itu. Ya betul. Iya. Karena itu sebagai titik tolak kita untuk membuat rencana ke depan. Ya, rumusannya ini. Anda sebutnya program strategi pengembangan. Oh iya. Sedangkan pada di kota yang paling atas itu strategi pengembangan. Jadi pertanyaannya mana yang benar? Strategi pengembangan TNC. Mungkin yang kerangka rasional ini, yang saya anggap kerangka rasional. Iya, yang ingin diketahui. Berarti di sini dicoret ya. Oh betul. Rumusan strategi pengembangan. Oh, udah lurus. Ya ini karena kita ingin tahu strategi yang dulu tuh bagaimana gitu. Ternyata nggak ada. Ya baik. Nyambung baik. Kalimatnya itu. Ya. Jadi bagaimanakah rumusan strategi pengembangan? Baik. Sampai tahun 2014 ya kan 5 tahun terakhir. Oh, supaya nyambung. Ya, ini kalimatnya sampai tahun. Ya sampai tahun. Ya. Ini kan yang sudah berjalan kan? Iya, Prof. Ingin mengetahui itu sebagai titik tolak ya. Ya, kita nggak tahu apa 5 tahun terakhir. Baru yang ketiga mekanisme dan alasan ini. Nah ini ada mekanisme dan alasan pemilihan metode. Ya, Ada nomor 4 itu. Itu udah cocok ya. Udah, iya betul. Nah kemudian faktor internal itu di operasional di mana itu? langsung SWOT aja Pak. Internal eksternal maksudnya di SWOT. Di SWOT betul. Iya. Oh gitu ya. Langsung aja ke SWOT. Langsung ke SWOT gitu ya. Jadi SWOT Jadi atau internal semua ini Anda mau apakah dia sudah lakukan? Apakah Anda yang melakukan? SWOT kita yang melakukan. Kalau begitu Ya. artinya yang mau dicari dari dia itu 1, 2, 3, 4 ya. Oh, bagaimana? Ya. Jadi kalau begitu 5 Ini kita yang melakukan ini ya. jadi 1, 2, 3, 4 memang yang sudah ada ya. 1, 2, 3. Ya betul. Sudah ada. Betul. Nah, Tapi yang 4 ini ya betul. internal ini yang 5 ini Faktor internal itu dari ini juga, dari kita ambil dari visi misi juga dimasukkan faktor internal gitu kan. ya faktor internal. Oh, Strategi pengembangan juga SWOT internal. ini. Ya. Jadi lebih kita bicara tentang SWOT. internal. Jadi langsung aja bagaimana SWOT langsung. Ya. analisis SWOT langsung aja. Berarti Tapi yang melaksanakan SWOT itu tadi ya. ya kita. Jadi Analisis SWOT langsung. dia melaksanakan. Ya. Mengaplikasikan SWOT. Betul. Setelah kita tahu Ya, yang protokol internal ini ya jelas. Anda sendiri mengaplikasikan SWOT dalam rangka apa? mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman itu Kalau sebetulnya. mengetahui itu apa yang sudah terjadi di situ. Itu 1, 2, 3, 4. Oh ya, Kalau SWOT ini Anda sudah melakukan analisa, betul. Oh baik. Ya, betul. mengaplikasikan SWOT aja. Judul ini aplikasi SWOT itu nomor 5. Untuk Oh, iya. apa? Dalam rangka apa ini?
mengaplikasi mengaplikasikan SWOT dalam rangka merumuskan keputusan strategi pengembangan. Dalam rangka merumuskan Strategi pengembangan. Merumuskan. Ini berdasarkan ini. Ya kan? Baik. Ya betul. Yang katakan apa begitu? Ya betul. Tinggal kalimatnya ini di satu. Dan itu masih mencakup 56 ya. Jadi 6 pasti bagaimana potensi masjid pesantren. Nah ini disatukan apa? Nah, masjid pesantren itu kan di sini nih. Ada ya betul. Ini masih data ini. Ini masih informasi yang nanti. Mestinya sebelum SWOT ini masih pesantren itu duluan. Masih pesantren dulu. Ya, mestinya justru nomor 6 bagaimana potensi masjid pesantren ini bisa nomor 5 ini. Ya. Baru SWOT ini nomor 6. Oh gitu. Ya kan? Oh gitu ya. Bisa juga berarti dari data-data dulu ya, ya memang data-data dulu. 7 baru nih keputusan strategi benar. Jadi nomor berapa? Nomor 5 masjid itu pesantren. Nomor 6 SWOT. Nomor 7 baru keputusan strategi. Bagaimana hasil rumusan sebelum perencanaan strategi sebelum perencanaan ada rumusan program. Itu juga rumusan program yang kami bikin ini ada dapat hasilnya sama beberapa rumusan perencanaan strategi itu kan sebenarnya sudah nomor 8 terakhirnya sebelum perencanaan strategi itu ada rumusan program. Apa itu nggak ada? Ada nomor 8 itu dengan nomor 8. Cuma ini mungkin harus disatukan juga seperti saran tadi. Nomor 8, bagaimana hasil rumusan perencanaan strategi nomor 8. Ya. Tapi sebelum apa namanya? Sebelum perencanaan strategi itu antara perencanaan strategi dan perencanaan strategi ada perumusan program. Apakah perumusan itu di mana Anda masukkan dalam perumusan? Di dalam perumusan masalah di nomor 8. Itu yang terbagi itu paling bawah. Antara perencanaan strategi dan perencanaan strategi ada perumusan program. Dan perumusan program itu nggak ada di masalah khusus. Ditambahkan perumusan program bagaimanakah hasil? Oh iya ini hasil ya yang ditebalkan hasil berarti ya. Yang nomor 89 ini adalah Aduh saya jadi begini Prof, tadinya dasar saya begini, ini hanya sebagai petunjuk aja ini yang di bulat itu perumusan program hanya petunjuk bahwa itulah hasilnya gitu tadinya. Jadi gimana? Kita sudah membacakan. Iya jadi dari iya. Atau dibuang itu kalimat perumusan program. Apa yang dibuang? Oh, iya. Ya, itu dibuang. Buang aja. Iya itu maksud itu hanya sebagai penunjuk gitu istilahnya itu. Inilah hasilnya gitu. Buang aja kalau gitulah. Iya, inilah hasil itu. Panah tetap betul. Kalimatnya aja. Kalimat. Jadi hanya memperjelas panah sebetulnya itu. Iya. Seperti urusan banyak ya. Sudah itu ada lagi bagaimana proyeksi pertumbuhan. Nah itu apa kaitannya itu strategi dengan nomor 8 nomor 9 ini? Bagaimana nomor 8 dan nomor 9? Ya. Itu yang disebut satukan, Bro. Karena ya mau disatukan itu. Oh, Ya karena kita mau melihat proyeksi. Ya baik. Disatukan 8 dengan 9. AB aja. Baik. Ya baik. Nah, kemudian hasilnya berdasarkan rumusan masalah khusus ini. Ya, khusus berdasarkan itu. Ya. Ya, jelas ya. Baik. Sudah jelas. Insya Allah jelas. Tinggal selesai 10 ya,
Ini Sekarang berapa? ada yang tadi kan dari permasalahan yang Bapak buat tadi rumah sakit Zainab belum mempunyai registrar. Belum. Sehingga dengan adanya SWOT tadi, Penelitian adanya ini rumusan tadi, sekarang kan bisa jadi dasar untuk menyusun registrar. ya betul. Sehingga perlu Bapak buat sarannya, saran untuk mereka untuk diminta menyusun registrar itu belum ada. Saran Artinya, untuk hasil menyusun penelitian rencana. Bapak ini, Ya. berarti rumah sakit Zainab dapat memanfaatkan hasil penelitian ini Menyusun rencana. sebagai dasar penyusunan registrar. Oh. Enggak. Kalau saya dia sudah bikin registrar. Ini sudah renstra, Bu. Ya. Sudah. Tujuan sudah, target sudah. Dokumen registrar maksudnya, Prof. Apa? Ini kalau dia sudah SWOT, Saya sudah buat ini, Bu. Ya, dia sudah bikin registrar sebetulnya. Saya sudah buat. Betul. Bagaimana Ibnu Sina enggak Zainab. 166. Mulai dari 166. bagaimana mengkaji dan menerapkan usulannya itu. Betul. Dia sudah mustahil sekali. Sudah. Ini sudah ada rencana dan strategi. Ada memang sudah ada. Sudah. Ini kan Kalau kalimat sebagai dasar udah ada di sini. Saya sebutkan di sini sudah. Di dalam saran itu sudah. Sebentar ya. ini Landasan. Tapi dimasukkan di dalam saran. Ini, ya, ada. Sebentar. Saran. Hasil yang segini sudah kita mau lihat itu mau saya tanyakan di mana itu. Mana itunya? Hasilnya ya ada perkara strategi. Iya. Kan dia kan Sudah hasil. Kalau sampai keuntungan 1M 10. Iya, sudah. Nah, itulah renstra. Itulah berdasarkan renstra. Oh, enggak ada. Sudah berdasarkan renstra itu. Sebentar. Nah, saran nomor 2 yang dimaksud oleh Ibu bukan. Sebetulnya ada tadi tuh. Oh, oleh saya dibuang pula. Iya. Ini artinya ini sebagai dasar. Cuman kalimat sebagai dasar itu ada. Cuman ini nggak masukkan ke saran tapi boleh juga. Bentar ya. Ya. Yang kita buat ini renstra. Jadi sekarang mereka bahkan sama-sama dibuat. Dia mempelajari dan dan dia laksanakan. Iya. Lebih detail kan. Betul lebih detail betul. Tadinya ada kalimat itu. Jadi, di kesimpulan, misalnya di kesimpulan keluar itu rencana strategi itu. Di kesimpulan, Ya, secara singkat. sudah, Prof, sudah. Nomor 8, Prof. Nomor 8 Apa itu dulu? Ya. Kalau kita biasa, ini saya enggak implementasi ini. Saya kayaknya visi ini, apakah visi yang sudah usulan Anda ya? Visi. Dia kan punya visi. Betul, visi ini. Setelah Anda bahas, saya sempat baca. Ya, visi apakah ini sudah merupakan visi yang Anda usulkan? Visi pun sudah kita buat usulannya. Ini sudah bagian start sebetulnya kan? Betul. Sebagai turunan dari visi induk. Sebagai ini khusus visi untuk TNC-nya gitu. Jadi visi sudah, tujuan sudah, sampai kita udah petakan outletnya. Hitung-hitungannya sudah semuanya. Rancangan strategi itu seperti ada visi. Ya. Jadi kalau dia kan tadi sudah ada visi. Ini kan Anda pelajari nih. Visi ini semuanya dipelajari. Udah, ya. Nah, setelah itu usulan Anda ini memang sudah termasuk rencana strategi. Visi ini. Betul. Visi dan misi Zainab kalau sudah sangat jelas saja. Ini justru sudah sangat jelas. Ya. Oh. Sudah. Jadi Anda pakai aja itu. Iya. Cuma kalimat yang gambar pula alasan kultur aktivitas organisasi ya. Sakit yang meledak saya. Dulu programnya dikaji terus sebagai landasan dasar sudah. Jadi visinya itu artinya visinya dalam landasan ini ada pokoknya ada studi nih. Betul.
Dia setuju dengan visi ini, Prof, tapi untuk turunannya visi baru, turunan khusus untuk TNC, gitu. Kalau itu kan secara umum. Iya, betul, supaya mempertegas di sana, gitu. Seluruh programnya dikaji dari prosesnya dan kata saya. Jadi itulah yang dikatakan ya. Harus dia kaji lagi ini ya. Nah ini kayaknya ini kan di dalam kesimpulan ini sudah termasuk saran juga kan? Sudah. Kalau saya melihat. Sudah. Seluruh programnya dikaji dari ini sudah saran sebenarnya. Jadi Anda mengusulkan supaya visi itu Ya betul. Lebih spesifik. Dan kita sudah kasih contoh, gitu. Sudah kasih contoh. Gini loh, gitu. Misinya pun sudah kita kasih, semua udah. Hitung-hitungannya sudah ada. Nanti ini saya kaji kesimpulannya ini sudah sesuai dengan strategi. Cuma nomor 2. Salah satu yang dinyatakan dari visi dan misi Zainab yang baru yang melandaskan saya adalah dengan eksekusinya. Itu satu, Tibu Nabawi, ya. Pengembangannya basis-basis Islam, itu kan visi misi itu. Bukan umat Islam ya, basis-basis Islam ya. Ya. Bukan umatnya dicoret nih. Basis-basis Islam. Oh ya, betul. Betul. Masjid Musyawarah, pesantren dan komunitas majelis taklim, tapi ada sosialisasinya didukung oleh program pelatihan Tibu Nabawi untuk masyarakat umum, ada juga. Nah, ini Anda masih bicara visi ini, ya. Ya. Ketiga, setelah mengadakan penelitian melalui wawancara yang mendalam dan bukti fisik berupa dokumen administrasi tentang perencanaan program strategi pembangunan. Nada-nada ini nggak ada dalam kesimpulan, ya. Simpulkan aja, memang. Langsung. Muhammad Toda kan yang disebut lagi. Semua bawah. Baik, Prof, gini Prof. Saya agak sedikit memperhalus sebetulnya di sini yang saya katakan tuh di halaman 210-nya. Belum ada. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Ya, itu masih nomor 3, tapi di halaman 210-nya yang ingin saya katakan tuh ini nih, konkretnya itu. Belum ada secara konkret. Gimana? Program strategi pengembangan TNC sampai tahun 2014 belum ada. Belum ada secara konkret. Ya. Langsung saja gitu kan. Belum memadai. Nggak usah. Sehingga Ya oke lah. Ya langsung konkret aja lah. Jadi wawancara besar harus disebut lagi. Oh iya betul lah, langsung aja lah ini. Kan sudah metode itu kan campur itu. Betul. Baik. Jadi mengumpulkan bukti fisik nggak usah lagi, langsung aja lah ya. Konkret, baik. Nomor 4. Mekanisme penentuan pemilihan suatu metode Tibu Nabawi sekitar 70% diserahkan kepada dokter konsul dan sekitar 30% atas permintaan pasien dengan kriteria-kriteria tertentu. Terdapat 3 model. A. Pasien datang dengan permintaan ingin terapi dengan salah satu metode Tibu Nabawi, lalu diperiksa dokter konsul dan ternyata hasil pemeriksaan klop dengan permintaan pasien, maka permintaan tersebut dikabulkan. Nah, ini coba tahu ya. Ini sebetulnya ini lebih dulu. Jadi kalau kita melihat dari kerangka rasional, ini kan apa yang Anda temukan dalam visi dan misi, apa yang Anda temukan di dalam ini nomor 4 ini, mekanisme itu. Jadi kalau begitu, ini rupanya belum rencana dia, belum strategi dia. Ini baru menilai ini dari sisi ini. Baru hasil nih 1, 2, 3, 4 itu belum rencana strategi dia. Belum Pak, yang strategi sudah disebut nanti Pak. Sudah masuk SWOT-nya baru itu. Iya SWOT-nya.
Tapi nomor berapa itu? Ini Lima, Bro. oh udah. Berdasarkan analisa Jadi faktor 1, 2, 3, 4 ini Masih data. masih data-data ya. Untuk berurutan menyimpulkan hasil, ya hasil di sana tentang kesimpulannya tentang apa yang ditemukan. yang ditemukan betul. Nah, analisanya nomor 5 ya. Nah, nomor 5. Coba baca nomor 5. Berdasarkan analisa faktor-faktor internal dari variabel SDM, perangkat keras dan perangkat lunak menunjukkan 18 faktor menunjukkan kekuatan dan 4 faktor menunjukkan kelemahan. Kemudian dari variabel eksternal yaitu pemerintahan, kebutuhan masyarakat, demografi dan pengobatan tradisional terdiri dari 11 faktor peluang dan 3 faktor ancaman. 11 faktor peluang dan 3 faktor ancaman. Sehingga dapat disimpulkan TNC RSI Zainab Pekanbaru dari analisa faktor-faktor internal dan eksternal tersebut tuh memiliki kekuatan dan peluang. Hasil analisa itu. Nomor Ya. 6. Nomor 6. Penduduk Kota Pekanbaru berjumlah 964 sekian ribu jiwa. Mayoritas pemeluk agama Islam yaitu 83,91% dengan jumlah sarana ibadah masjid sekian, mushola sekian dan pesantren berjumlah sekian. Sebenarnya ini kan lebih 13. Ini merupakan faktor peluang yang sangat besar untuk mengembangkan outlet atau satelit TNC RSI Zainab berbasis Masukkan Ya tadi kan yang nomor 5 itu. Ini sudah pakai 2 A, B, C. Ini yang prosedurnya ke atas Ya. tadi. ya disesuaikan. Yang bikin nomor tersendiri. Baik. Artinya kalau Yang bukan disesuaikan. berubah, belakang Berubah. Ya, semua itu. Baik. Tapi kalau pembahasan sudah ini ya nampaknya. Nah, saya harus baca pembahasan. Ya, baik. Enggak urutannya, baik. Ya, baik, urutan. Nah, nomor 7 coba lihat. Dibaca, Prof. Dibaca. Melalui analisa SWOT kualitatif, posisi TNC RSI Zainab Pekanbaru berada pada SWOT positif, yaitu berada di kuadran 1. Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi keputusannya adalah strategi progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melaksanakan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Upaya membuat berbagai macam inovasi alternatif strategi melalui cara memanfaatkan peluang dengan pendayagunaan kekuatan yang dimiliki TNC RSI Zainab Pekanbaru untuk memperluas pasar dengan produk Tibun Nabawi. Nah, kalau ini sudah betul strategi ini. Jadi yang 6 tadi ada 1 dan 5 tadi ya. 6 satukan dengan 5. Iya. Ya. Ini sudah strategi. Nah, coba nomor 8. 8. Terdapat hasil rumusan perencanaan strategi pengembangan TNC RSI Zainab Pekanbaru berbasis masjid dan pesantren tahun 2014-2019. Rumusan ini dapat memberikan gambaran konkret tentang visi, misi, tujuan, target, sasaran, serta langkah-langkah strategi. Visi, Tibun Nabawi menjadi pengobatan utama umat Islam. Misi, nah ini sudah renstra, ini sudah renstranya ini. Di dalam udah lengkap sekali renstra ini. Sudah renstra ini. Nggak masalahnya, Prof. Gembira sekali itu manajemen di sana tuh. Wah, iya katanya. Jadi ada yang A, Ya. itu hasil analisa Anda berdasarkan data yang sudah ada di Ya. yang B itu 1 sampai berapa? 5 dan 6 lah. 6 masuk jadi satu kan. Nah, jadi B ini hasil kerjaan Anda. Betul. Ya semuanya kerjaan. Rumusan Anda yang membuat rencana strategi itu. Ya, udah berhasil. Jadi Anda melakukan SWOT, Ya. hasil SWOT ini. Inilah dia. Yang 7 ini. Renstra ini ya. B besar lalu dinomorin. 6 berarti Ini ada apa ini? apa maksudnya? Bagaimana itu? Apa, Prof? Jadi artinya 1 sampai 56 ini. Ya. Bikin nomor sendiri. 1. Oh, Ini kan ada A besar. Jadi A besar. A besar. Terus Jadi sekarang 1 sampai 6. kita kan kesimpulan nih. Ya. Oh ini kan A dan A. jangan pakai A. Oh.
Ini kan kesimpulan AB Bisa aja. saran ya? Iya, saran betul. Atau jadi satu kemudian ABC ke bawahnya. Nah, saya Teknis justru penulisan. Anda telah apa? Rencana strategi itu sebetulnya sudah sangat dia.